Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai, apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Meski demikian, tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa dukung channel Bapak ya dengan cara like, komen, dan subscribe channel IC Ayah Fabil, agar channel Bapak terus berkembang dan Bapak terus bersemangat membuat materi pembelajaran. Serta jangan lupa membantu orang tua ya anak-anak smart. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, dalam pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, tahukah kalian bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Apakah reklame itu? Secara umum, pengertian reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Pendapat lain mengatakan pengertian reklame adalah suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Pembuatan reklame bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik. Reklame memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan media promosi lainnya. Adapun ciri-ciri reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Pada umumnya, reklame menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti masyarakat umum. Yang kedua, menarik dan mencolok. Agar mendapat perhatian khalayak ramai, biasanya reklame dibuat dengan komposisi desain dan warna yang mencolok. Yang ketiga, jujur. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan dalam reklame harus jujur dan tidak dibuat-buat. Yang keempat, reklame dilakukan secara berulang-ulang. Sesuai dengan definisinya, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang sehingga banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk.
Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya berupa poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Tujuan dalam pembuatan reklame adalah agar suatu produk atau jasa dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau memakainya. Menurut tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu reklame yang bersifat komersial dan non-komersial. Reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan reklame non-komersial digunakan untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalkan, hidup bersih, hemat energi, tertib berlalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai reklame. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart sekalian yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku tema 4 halaman 12 sampai 13. Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negeri. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu cerita Hani lainnya. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini, mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara, Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore, Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya juga anak-anak. Perbedaan latar belakang pun tidak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasakan minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja, Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya.
Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Nah, anak-anak smart sekalian, tugas selanjutnya bagi anak-anak smart yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku tema 4, halaman 19 dan halaman 20. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat dan membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar dan menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah serta berdoa. Dan patuh serta taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.